Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sama-sama yang kita muliakan para habaib, para anak cucu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana keberadaan mereka adalah lambang keamanan di permukaan bumi ini. Hum amanul ardi faddakiri. Kita doakan semoga senantiasa diberikan panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga para alim ulama, guru-guru agama, ayahanda Guru Haji Abdullah Basya, dan juga guru kita Guru Udin Samarinda, dan juga guru kita Guru Haji Ahmad Mulkani, dan juga guru kita Al-Ustaz Ahmad Mubarak, dan seluruh Abu Ya Gambut, dan juga seluruh alim ulama, para pewaris ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat, dan juga sahibul bait akhina Haji Rustam sekeluarga dan ayah beliau semoga panjang umur, sehat wal afiat. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait dilimpahkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengenang daripada sahibul haul al-alim al-fadil Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur atau Abah Haji. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Sedikit mengenang daripada beliau, apa yang pengalaman ulun pribadi yang mungkin bisa diambil pembelajaran, yaitu bahwasanya di akhir tahun 2019 kita mendapatkan sedikit ada permasalahan. Kemudian kita pun bermusyawarah dengan beliau. Dan di antara apa yang diberikan nasihat oleh beliau, yaitu adalah bahwasanya, ujar Sidin, Ustaz, saatnya untuk menanamkan di dalam hati bagaimana yang kita cari adalah di dalam hidup ridha Allah dan ridha Rasulnya. Itu akhir di bulan Desember daripada tahun 2019 yang beliau ucapkan pada saat itu, Ustaz, saatnya kita tanamkan di dalam hati kita untuk mencari bagaimana kita memprioritaskan meraih ridha Allah dan ridha Rasulnya. Mudah-mudahan kita diridhai Allah dan Rasulnya insyaallah. Dan ini yang tertanam di dalam diri beliau, dan ini yang tertanam di dalam jiwa beliau, sehingga setiap apa yang beliau sampaikan, setiap interaksi beliau kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak ada di sana untuk pujian, tidak ada untuk pencitraan, tidak ada untuk sanjungan, tapi beliau di sana adalah orang yang mana di sana, yaitu tertanam di dalam diri beliau adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sehingga seluruh daripada apa yang beliau lakukan hanya mencari keridhaan Allah dan keridhaan Rasulnya. Dan inilah ciri orang yang beriman. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Fallahu wa rasuluhu ahabbu ayyurduhu in kanu mu'minin." Jika kita benar-benar beriman kepada Allah, yang kita cari hidup di dunia ini adalah ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Al-Imam Syafi'i mengatakan ridhan nas ghayah la tudrak. Kalau kita ingin mencari orang lain senang dengan kita, kalau kita hendak orang lain himung berataan lawan kita, itu sesuatu angan-angan yang tidak akan pernah mungkin kita capai. Jangankan orang seberataan, satu RT pun kadang-kadang ada yang kada ketujuh lawan kita. Sehingga di sana kita menanamkan di dalam hati kita yang kita cari adalah ridha Allah dan Rasulnya. Sehingga lihat bagaimana di sana ridhan nas ghayah la tudrak, keridhaan Allah, keridhaan manusia adalah suatu angan-angan yang tidak akan pernah mungkin kita capai. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-insanul kamil wa Abu Ya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki yang diwafatkan di bulan Ramadan tanggal 15, beliau pun juga mengarang Muhammad al-insanul kamil. Bagaimana kesempurnaan Nabi Muhammad, masih ada yang benci dengan beliau. Jadi kita jangan bingung kalau ada yang benci dengan guru kita, benci dengan ulama si fulan, benci dengan Habib si fulan. Sunnatullah fil hayah.
Tinggal kita bagaimana kita menjalani hidup, yang kita cari adalah ridha Allah. Dari karena itu Al-Imam Syafi'i menyambung daripada qasidah beliau, wa ridallah ghayah la tutrak. Akan tetapi puncak harapan yang tidak mungkin, yang tidak sepatutnya kita tinggalkan adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maghsudi wa ridhaka matlubi. Dari karenanya kalau kita mengenang daripada sosok guru mulia, yaitu adalah almarhum Guru Zuhdi, di sana bagaimana dia terwujud di dalam diri beliau, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu adalah hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang mereka berjalan di permukaan bumi ini dalam keadaan tawadhu. Tawadhunya bukan pencitraan, bukan pujian, bukan ingin disanjung. Inilah tawadhu yang benar-benar karena Allah, sehingga man tawadha'a lillah rafa'ahu Allah. Siapa orang yang benar-benar tawadhu karena Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Dan derajat apabila telah diangkat oleh Allah, la nihayata lahu, tidak ada puncaknya di sana. Dari karenanya kita lihat haul beliau di mana-mana. Dari di Citra, kemudian kemarin di Sungai Andai, kemudian tadi malam di Panglima Batur, dan nanti malam nantinya di Masjid Jami Sungainya. Kita lihat bagaimana antusias masyarakat, bagaimana di sana orang-orang yang cinta dengan beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maghsudi wa ridhaka matlubi. Yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana di sana wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dalam keadaan tawadhu. Dan tawadhu letaknya bukan di pakaian, tawadhu letaknya bukan bagaimana kita menunduklah, tawadhu letaknya di hati. Ketika merasa diri kita lebih hina daripada orang lain, maka disitulah tawadhu. Makanya Guru mulia Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mudah-mudahan sering panjang umur, sehat walafiat, beliau sering memberikan pesan kepada kita, kalau kita berada di majelis dimanapun kita duduk, jangan pernah merasa diri kita lebih mulia dari orang lain. Jangan pernah diri kita merasa lebih mulia dari orang. Lihat Sayyidina Uwais Al-Qarani, ketika beliau makan di tempat sampah, kemudian anjing ada di higa sidin, kemudian anjing tersebut menyalak sidin. Ujar Sayyidina Uwais Al-Qarani, beliau mengatakan, wahai anjing, jika aku nantinya mampu melintasi sirat, fa ana khairun mink, aku lebih baik daripada engkau. Tapi jika aku nantinya terjatuh ketika melintasi sirat, maka engkau lebih baik daripada aku. Itulah, jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Makanya jar almarhum guru ujar sidin, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Pokoknya orang yang baik, meskipun kita di bulan Ramadan melihat orang kada puasa, jangan pernah kita merasa diri kita lebih baik. Kenapa? Karena ending cerita di akhir hayat kita tidak ada yang tahu. Tapi kita minta kepada Allah, mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika orang-orang jahil di sana menyakiti mereka, menghina mereka, tidak ada cacian dibalas dengan cacian, tidak ada hinaan dibalas dengan hinaan. Kita para muhibbin almarhum Abah Haji, pernahkah di majelis beliau keluar cacian? Pernahkah di majelis beliau keluar hinaan? Pernahkah di majelis beliau keluar gosip? Pernahkah di majelis beliau merendahkan kehormatan orang lain? Wa idza khatabahumul jahilun, padahal kita tahu di luar sana mungkin beliau mendengar ada yang mencaci beliau, ada yang memfitnah beliau, ada yang menghina beliau. Namun apakah hinaan dibalas dengan hinaan? Kalau hinaan dibalas dengan hinaan, kapankah di sana permusuhan berakhir? Akan tetapi di sana wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyamah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau insyaallah. Terakhir, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu ardah, beliau menyebutkan di dalam kitab Fusulul Ilmiyah bahwasanya bagi orang mukmin yang menginginkan keridhaan Allah, untuk sepantasnya ketika mendengar suatu keistimewaan sebuah amalan tersebut yang menunjukkan keistimewaan agama dan membawa dan mengantarkan kebaikan di negeri akhirat, jangan pernah ditinggalkan. Kita di bulan Ramadan ini, malam sudah malam 13, sudah hampir separuh kita bulan Ramadan. Harusnya kita kalau 13, kalau 12 hari yang telah lalu kita banyak kekurangan, jangan sampai kita biarkan daripada separuh terakhir, melainkan kita untuk benar-benar mengejar daripada ketinggalan kita. Karena itulah bentuk kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyembunyikan keridhaannya di mana? Di dalam ketaatannya. Dari karena itulah tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun daripada kebaikan. Kenapa? Barangkali di dalamnya terdapat keridhaan Allah. Itulah pesan almarhum Abah Haji yang sampai saat ini masih ada
kenang-kenangannya, yaitu kata beliau saatnya untuk menjadikan Allah dan Rasulnya prioritas kita. Yang penting Allah dan Rasul ridha. Dari karenanya dikatakan idza maulaya radhi, apabila Tuhanku telah ridha, yang mau sangit silahkan sangit, yang hendak marah silahkan marah, yang hendak mahwal silahkan mahwal, yang penting Allah ridha. Mudah-mudahan kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, wal afu amma qad madha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah bitaubah wal qabul insyaallah. Minta rela seberataan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.